Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Ayu Erwinda Kusuma, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah, pada tanggal 24 September 2021 bersama 4 rekan saya, yaitu Rizka Risnawati, Imelda Putri Ibrahim, Lutfia Mutmainah, dan Delima Dora Tumangga. Kami telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1, observasi, dan wawancara dengan pihak sekolah. Apakah ada yang tahu apa itu PLP1? PLP1 ialah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang merupakan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 5. Berikut tujuan PLP1 yaitu untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui beberapa kegiatan di sekolah dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon guru dengan pemantapan kompetensi akademik pendidikan disertai kemampuan berpikir. PLP1 melalui beberapa kegiatan di sekolah seperti observasi dan pengamatan langsung. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah Sekolah SD Negeri Nagasari 01 Kabupaten Bekasi. SD Negeri Nagasari 01 terletak di Kampung Pasir Kupang, RT 003 RW 002, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SD Negeri Nagasari 01 merupakan sekolah dasar yang berada di wilayah pedesaan yang masih asri. SD Negeri Nagasari 01 merupakan sekolah dasar yang berada di Kabupaten Bekasi yang memiliki akreditasi B. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narasumber yang pertama yaitu dengan Ibu Titin Hartini, SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nagasari 01. Narasumber yang kedua yaitu dengan Ibu Nur Asia selaku Guru SD Negeri Nagasari 01. Dan narasumber yang ketiga dengan Bapak Jainul Alam, SPD selaku Guru Penjaskes pada SD Negeri Nagasari 01. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 yang telah kami laksanakan. Inilah video tayangannya. Dari hasil wawancara kegiatan PLP1 ini yaitu poin yang pertama mengenai karakteristik umum peserta didik. Di SD Nagasari 01 yang mempunyai karakteristik umum peserta didik antara lain: yang pertama, dalam karakteristik umum siswa di SDN Nagasari 01, biasanya siswa senang bermain. Di sini, guru harus melaksanakan kegiatan pendidikan yang bersifat permainan. Terlebih lagi untuk kelas rendah. Hendaknya guru mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Anak-anak lebih senang menyelesaikan tugas secara berkelompok. Anak lebih senang melihat secara langsung keluar kelas, misalnya melihat tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dalam penerimaan peserta didik baru ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yaitu Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru PPDB pada sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2021. Bahwa calon peserta didik baru kelas 1 harus memenuhi syarat diantaranya sudah berusia 7 tahun dan yang paling rendah 6 tahun. Tetapi yang diutamakan adalah yang sudah berusia 7 tahun. Selanjutnya poin yang kedua yaitu organisasi dan tata kelola kerja sekolah di SDN Nagasari 01.
Selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kelola kerja sekolah di SDN Nagasari 01. Yang bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan di sekolah ini adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah di sini adalah sebagai manajer, edukator, leader, dan inovator. Dan dibantu oleh yang pertama ada guru kelas yang tugasnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan berperan untuk menghubungkan antara sekolah, siswa, dan wali murid. Yang kedua, dibantu oleh guru mata pelajaran yang tugasnya mengajarkan mata pelajaran tertentu dan menentukan jadwal pelajaran. Yang dibantu juga oleh guru mata pelajaran yang tugasnya mengajarkan mata pelajaran tertentu dan menentukan jadwal pelajaran. Selanjutnya ada tenaga administrasi atau operator sekolah atau UPS. Tugasnya sebagai penyelenggara kegiatan administrasi yang berkenan dengan pengumpulan data, surat menyurat, dan pengecekan atau sinkronisasi siswa pada Dapodik. Yang terakhir, bagian perpustakaan bertugas mengurus dan mengelola perpustakaan. Selain itu juga sebagai pengurus dan pengelola sarana dan prasarana sekolah. Kemudian poin ketiga yaitu tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Banyak siswa yang melanggar tata tertib sekolah ini. Bagi yang melanggar dapat diberikan berupa teguran atau peringatan. Tata tertib ini dibuat setiap awal tahun pelajaran baru. Kemudian poin keempat, yaitu tentang kegiatan-kegiatan seremoni formal di sekolah. Kegiatan yang dilakukan di SDN Nagasari 01 itu seperti kegiatan upacara setiap hari Senin, tetapi pada saat belajar daring tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera. Walaupun sekarang sudah mulai tatap muka, tapi kegiatan terbatas juga belum melaksanakan kegiatan upacara tersebut. Upacara bendera secara bergilir per kelas mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Briefing dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin sebelum masuk atau setelah upacara. Lalu ada poin kelima, yaitu kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler seperti olahraga sepak bola, voli, sepak takraw, dan bulu tangkis. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olahraga, UKS keagamaan, dan kesenian pada saat daring tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir ada poin yang keenam, yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan yang positif di sekolah. Praktik-praktik pembiasaan itu yang pertama ada seperti mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengucapkan salam, membaca doa, membaca sholawat nariyah, membaca surat pendek Al-Quran, dan sebagai kegiatan literasi dan siswa membaca buku bacaan selama 5 menit. Yang selanjutnya itu kebiasaan di SDN Nagasari 01, yaitu ada melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat, membaca Al-Quran, melaksanakan kegiatan PHBI, melaksanakan senam semua siswa setiap hari Sabtu, dan mengadakan pentas seni setiap di akhir tahun. Sekian hasil laporan wawancara dari narasumber yang pertama. Akan dilanjutkan ke laporan hasil wawancara narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Nur Asiah SPD selaku guru umum di SDN Nagasari 01. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini yaitu sebelum melakukan pembelajaran, membuat asesmen atau evaluasi pembelajaran, dan dalam awal pembelajaran istilah yang disebut itu ialah asesmen diagnostik, supaya ketika ada masalah atau kendala dapat diatasi dengan mudah. Cara meminimalisir kendala belajar online itu memberi angket kepada siswa yang berisi pertanyaan perihal apakah semua siswa memiliki HP atau meminjam HP orang tua. Sebelum melakukan pembelajaran, para guru pun melakukan rapat orang tua dan komite bahwa pembelajaran online dilakukan secara 2 arah, bukan hanya searah dari guru ke siswa atau siswa ke guru. Yang kedua, itu penilaian terbagi menjadi 2, yaitu penilaian akademik dan non-akademik.
Penilaian akademik itu seperti tugas yang diberikan guru lalu diberi penilaian. Sedangkan penilaian non-akademik itu berupa sikap dan bahasa yang digunakan oleh murid ketika berkomunikasi saat pengumpulan tugas. Yang ketiga, kendala yang ditemui saat daring cukup banyak, terutama pada kendala jaringan, perangkat elektronik yang kurang memadai, dan juga pengawasan orang tua yang kurang saat anak mengerjakan atau belajar online di rumah. Adapun cara mengatasinya itu mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan luring, contohnya seperti home visit atau kunjungan dari rumah ke rumah dengan prokes yang ketat. Yang keempat, cara kita memotivasi siswa agar tidak merasa bosan atau jenuh selama pembelajaran daring, yaitu ketika murid sudah mengirimkan tugas kepada guru, maka guru akan memberinya rewards seperti tanda bintang atau emoticon hati. Kemudian hasil laporan wawancara dari narasumber yang kedua dilanjutkan ke narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Jainul Alam, SPD, selaku guru PJOK di SDN Nagasari 01. Yang pertama, selama pelajaran daring ini, khususnya mata pelajaran olahraga, hampir 90% dilakukan secara daring dan sisanya ada sebagian yang luring. Dikarenakan ada sebagian yang terkendala jaringan maupun perangkat HP yang kurang memadai, maka solusinya anak-anak disuruh datang ke sekolah secara bergantian untuk melakukan pelajaran. Dan anak-anak yang melakukan pembelajaran daring tetap belajar di rumah, yang alhamdulillahnya berjalan lancar. Yang kedua, proses penilaiannya selain teori dan praktek lapangan yang diajarkan, sama seperti pelajaran yang lain, penilaian sikap, bagaimana perilaku siswa ketika mengisi kehadiran, apakah tepat waktu, dan juga disiplinan dan kehadiran. Yang ketiga, kendala yang sering ditemui yaitu kurangi jaringan yang stabil ketika pembelajaran daring atau telat memberi informasi ketika pembelajaran luring. Cara mengatasi kendala dalam jaringan tersebut ialah memberikan keleluasan waktu untuk mengumpulkan tugas. Waktunya kurang lebih 1 minggu. Begitu juga dengan pembelajaran luring. Contoh pembelajaran itu menggunakan video dari sumber grup PJOK atau ada juga sebagian yang divideokan sendiri. Yang keempat, cara memotivasi siswa itu dengan tidak memberikan tugas yang sulit kepada siswa supaya siswa tetap dengan mudah mengerjakannya. Juga mengingatkan kepada siswa untuk selalu menjaga kesehatan, memakai prokes, tetap rajin belajar walaupun keadaan yang pandemi COVID-19 seperti ini. Sekian laporan hasil wawancara dari narasumber pada SDN Nagasari 01. Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak kampus, yaitu kepada Bapak Desvian Bandarsyah MPD selaku Dekan FKIP UHAMKA, Ibu Ika Yatri MPD selaku Keprodi PGSD UHAMKA, Ibu Novanita Windy Arini selaku UPT PLP 1, kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Muhib Rosidi M. Hum selaku dosen pembimbing dalam kegiatan PLP 1, dan kepada pihak sekolah yaitu kepada Ibu Titin Hartini SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Nagasari 01 serta Bapak dan Ibu guru di SD Nagasari 01 yang telah mendukung dan membantu kegiatan PLP 1 ini. Baiklah, inilah laporan hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1 ini yang telah saya laksanakan dengan lancar. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.